Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu emiten yang menurut saya cukup menarik ya. Dan pada saat ini harganya itu saya rasa masih sangat under value ya. Emiten ini adalah emiten perbankan. Dan kalau saya lihat, saya bisa menyimpulkan untuk emiten ini termasuk salah satu emiten perbankan yang masih jauh di bawah harga wajarnya. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman? Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, untuk saham bank ini, saham bank BTN ya. Kalau kita lihat secara pergerakan sahamnya sampai pertanggal 3 Mei 2024, ini tidak ada kenaikan signifikan ya teman-teman kalau kita bandingkan pada saat emiten ini IPO. Nah, bahkan harga sahamnya ini terlihat konsolidasi ya dari pada saat di IPO, mungkin di tahun 2018 memang adanya peningkatan yang signifikan ya di sini ya. 2017 sampai 2018 yang mencapai angka 3.000-an. Nah, tapi setelah itu emiten ini terlihat menurun terus sampai pada saat pandemi di tahun 2020 Maret ya. Titik terendahnya itu kalau tidak salah mencapai angka 700-an. Dan sampai dengan sekarang hanya berada di angka 1.200, jadi tidak jauh beda ya teman-teman dengan harga pada saat di IPO gitu ya. Nah, ini yang saya katakan kenapa, karena belum ada peningkatan signifikan, jadi dia ini saya kategorikan termasuk menjadi salah satu emiten perbankan yang masih di bawah under value, tidak seperti bank-bank lainnya, seperti misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, BRI yang kenaikannya cukup signifikan, padahal emiten ini termasuk BUMN ya. Tapi memang tidak bisa disamakan dengan bank BUMN lain karena memang bank bukunya itu berbeda ya. Tapi ini menjadi peluang menurut saya teman-teman karena ada beberapa faktor yang saya analisis di video ini. Kenapa saya katakan emiten ini akan berpotensi ke depannya. Nah, seperti apa? Langsung saja. Yang pertama dari sisi fundamental. Nah, untuk emiten ini, untuk labanya sendiri itu cukup bagus ya teman-teman. Nah, ini yang saya katakan kenapa kalau saya lihat dari sisi performa sih sebenarnya sangat bagus ya. Kalau kita lihat di sini tahun 2023 terakhir, labanya itu mencapai angka 3,5 triliun ya teman-teman. Dan ini sudah melampaui laba dari periode-periode sebelumnya. Bahkan memang pada saat pandemi, dia memang terlihat menurun ya. Dan kalau kita lihat di tahun 2018 saja sebelum terjadi pandemi, dia hanya mencapai angka 2,8 triliun ya. Dan kalau kita lihat tadi di pergerakan harga sahamnya, di tahun 2018 itu dia kurang lebih bahkan mencapai angka 3.000-an per lembar saham gitu ya. Nah, ini yang menjadi anomali teman-teman. Di tahun 2023 saja dia sudah mencapai angka 3,5 triliun. Dan ditambah lagi di data tahun 2024 ini, naik 7,4% dibandingkan kuartal yang sama di 2023. Artinya apa? Kalau kita setahun kan nanti labanya ini di tahun 2024 bisa dipastikan melebihi laba tahun 2023 yang sudah mencapai angka 3,5. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya performa bank ini sangat bagus sebenarnya teman-teman. Apalagi kalau kita tahu BTN itu salah satu main core-nya itu ya di bidang perumahan ya. Dan perumahan pada saat ini banyak orang memiliki KPR ya, yang tentunya Bank BTN ini menjadi pelopornya. Nah, itu kenapa saya katakan ini sangat-sangat menarik, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke laba ruginya ya, tahun 2024. Di sini terlihat dari pendapatannya saja sudah meningkat ya. Yang seperti misalnya pendapatan bunga dan bagi hasil bunga di sini, dia sudah mencapai angka 6,7 triliun ya, teman-teman. Dibandingkan dengan kuartal yang sama di 2023 yang mencapai angka 5,8. Nah, ini kenapa saya katakan tadi peningkatan pendapatan ataupun labanya itu mencapai angka 7,4% ya dari kuartal yang sama. Dan terlihat overall ya, seperti misalnya pendapatan bagi hasil, pendapatan bunga dan bagi hasil, dan juga pendapatan-pendapatan lainnya seperti bagi hasil dan margin unit syariahnya juga di sini meningkat signifikan ya. Jadi overall sebenarnya untuk performa dari emiten ini
cukup meningkat teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ke historis ekuitas, emiten ini juga ekuitasnya berangsur pulih ya dari semenjak pandemi di tahun 2020. Sehingga kalau kita lihat di sini, secara data dari laporan keuangannya itu rata-rata kenaikan ekuitas dari tahun 2018 itu mencapai angka 5,92% atau 6% ya teman-teman. Dan di sini dia sudah mencapai angka 30 triliunan ekuitasnya. Ini sangat menarik sebenarnya teman-teman. Memang tidak bisa kita bandingkan dengan ekuitas seperti bank-bank BRI ataupun bank BUMN lainnya ya. Karena memang beda kelas ya teman-teman, perlu kita ketahui juga. Nah, tapi ini apakah ada potensi menyamai bank-bank tersebut? Bisa saja teman-teman, karena kita tahu juga untuk Bank BTN ini lagi merupakan masa pertumbuhannya ya untuk emiten ini ya, lagi masa perkembangan dan juga pertumbuhan. Jadi wajar saja nanti historis ekuitas ini saya yakin sih kedepannya di masa depan pasti akan meningkat lebih tinggi lagi. Dan mungkin akan sama dengan kelas bank-bank BUMN pada umumnya. Untuk ekuitas cukup bagus ya. Nah, kemudian dari posisi utang, kalau perbankan memang ya otomatis ya semua utangnya itu merupakan dana simpanan ya teman-teman dari masyarakat. Jadi wajar saja utang ini meningkat. Dan peningkatan utang menurut saya di perbankan itu cukup bagus ya. Artinya semakin banyak masyarakat menyimpan dananya atau menyalurkan dananya dalam bentuk tabungan ataupun deposito dan lain sebagainya ke emiten ini gitu ya. Dan di tahun 2024 saja dia sudah mencapai angka 423 triliun. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Ini mungkin didorong oleh perkembangan seperti misalnya kredit perumahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke posisi kas. Ini juga cukup penting ya, sejauh mana sebenarnya emiten ini menghasilkan kas gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, di tahun 2023 saja, kasnya itu sudah mencapai 53 triliun ya. Itu cukup bagus menurut saya. Dan di tahun 2024 saja, kuartal pertama, dia sudah mencapai angka 40 triliun. Yang menyamai angka di tahun 2022 bahkan ya, atau tahun 2021. Jadi memang benar sih untuk emiten ini lagi masa perkembangannya. Jadi saya yakin sih ini menjadi emiten yang cukup aman untuk diinvestasi nih ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke historis earning per share-nya dan juga historis ROE-nya. Kalau kita lihat di sini, untuk earning per share-nya itu terlihat meningkat ya signifikan ya. Dari tahun 2019 yang hanya mencapai angka 20. Dan di tahun 2020 bahkan pada saat pandemi dia meningkat perlahan-lahan dan sekarang saya rasa berada di angka 200-an itu sudah cukup bagus ya. Ya, walaupun memang tidak terlalu signifikan peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai tahun 2021 ya, yang hanya berada di kisaran 220-an gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ROE-nya, ternyata ROE-nya di sini menurun, maksud saya meningkat hal yang sama juga seperti misalnya EPS, di mana di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 itu kurang lebih sama ya, di angka 11 ya. Dan untuk rata-ratanya itu berada di angka 9,17. Ya, not bad ya menurut saya teman-teman. Jadi emiten ini sih memiliki potensi yang bagus ya. Nah, untuk teman-teman saya minta untuk melihat grafik EPS dan ROE ini ya. Nanti kita akan bandingkan dengan pergerakan harga sahamnya. Apakah memang sama atau tidak gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih membandingkan grafik dari EPS dan ROE-nya dibandingkan dengan harga sahamnya. Kalau misalnya EPS ROE-nya itu meningkat dan ternyata historis pergerakan sahamnya itu menurun, nah itu yang menjadi anomali dan ini menjadi potensi ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ROE di tahun 2024 itu baru mencapai 2,81, wajar saja karena masih kuartal pertama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari historis harga sahamnya. Nah, untuk harga sahamnya kita lihat di sini memang rata-rata setiap tahun itu yang paling tinggi itu tadi berada di tahun 2018 ya, dengan kisaran rata-rata di angka 2.900 untuk pergerakan harga sahamnya gitu ya. Dan setelah itu sebenarnya terlihat menurun terus ya teman-teman. Sampai dengan tahun 2023 saja dia rata-rata di angka 1.400-an gitu ya. Nah, pada saat pandemi dia di angka 1.400. Nah, ini menjadi anomali teman-teman. Jadi sebenarnya harga sekarang itu yang di angka 1.300 di tahun 2024 ya, harga rata-ratanya juga di angka 1.300-an. Saya rasa ini masih under value teman-teman. Masa sih untuk sekelas BTN itu harga saham sekarang itu masih berada di bawah harga pandemi ya teman-teman. Padahal sekarang pandemi itu sudah mulai berangsur pulih ya, walaupun memang ada efek-efek tertentu gitu ya teman-teman.
Tapi yang jelas untuk sekarang itu di harga saham di angka 1.300 rata-ratanya gitu ya, saya rasa tidak wajar. Karena kalau kita bandingkan dengan ROE ataupun performa seperti misalnya laba tadi yang saya jelaskan di awal, seharusnya emiten ini sudah meningkat dari sisi labanya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2018 gitu ya teman-teman. Nah ternyata harga saham di tahun 2024 ini sekarang berada di angka 1.200 tadi di awal ya, dan rata-rata di angka 1.300 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tahun 2018 harga sahamnya saja sudah mencapai 2.900 rata-ratanya gitu ya. Teman, berarti ada nilai yang lebih tinggi dari angka 2.900 ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi anomali ya. Karena laba di tahun 2023 saja sudah jauh melampaui laba tahun 2018. Yang tadi saya jelaskan di tahun 2018 hanya di angka 2,8 triliun. Di tahun 2023 dia sudah mencapai angka 3 triliunan ya. Nah, ini yang menjadi anomali teman-teman. Seharusnya angka saham sekarang itu setidaknya berada di angka 2.000-an gitu ya teman-teman. Ini menjadi anomali dan ini saya rasa potensi yang cukup baik untuk investor menginvestasikan uangnya di sini. Tentunya dengan menggunakan manajemen yang baik gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan ke prediksi harga fundamental berdasarkan data laporan keuangan tadi, kalau kita lihat di sini harga saham BTN pada saat saya membuat video ini persis di angka 1.265 closing per 3 Mei ya. Kemudian kalau kita lihat angka 1.265 ini mencatatkan PBV sebesar 0,6 dan PER 5,2, masih sangat under value teman-teman untuk emiten perbankan ya. Yang rata-rata emiten perbankan itu PBV-nya di angka atau di atas angka nilai bukunya gitu ya, di angka 1, dan PER-nya saya rasa berada kurang lebih mencapai angka 10 gitu ya. Nah, kalau kita katakan secara wajar di sini, secara PBV 1 itu berada di angka 2.100 dan PER 10 juga berada di angka 2.000-an. Nah, ini saya katakan kenapa angka 2.000-an itu untuk emiten ini saya rasa masih wajar ya secara fundamental ya. Bahkan tadi di tahun 2018 saja dia sudah mencapai angka 3.000 dengan performa mencapai laba 2,8. Ya, why not? Kenapa di tahun 2023 dia sudah mencapai angka 3 triliunan, harga sahamnya masih di bawah 1.000-an gitu ya teman-teman, atau di bawah 1.500-an maksud saya gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang anomali dan wajar dan menjadi potensi atau peluang menurut saya. Nah, kalau kita lanjut ke prediksi harga wajarnya, saya biasa mengkombinasikan harga PBV 1 dan PER 10 yaitu di angka 2.300. Dan dengan harga saham di angka 1.200 sekarang, saya rasa potensi gain 82% itu masih sangat memungkinkan ya teman-teman. Ya tentunya kita harus menggunakan manajemen dan juga sabar ya teman-teman. Maksud saya, ya saya bisa katakan untuk emiten ini memiliki potensi besar memberikan cuan ya teman-teman ke depannya. Ya tentunya dengan memberikan money management yang bagus ya. Dan tentu jangan langsung masuk all in, kita lihat pergerakannya. Bisa saja nanti jatuh ke harga 1.200-an atau di angka 800-an seperti pada saat pandemi ya teman-teman. Nah, itu mungkin saja terjadi dan saya rasa itu adalah timing yang tepat untuk membeli gitu ya. Nah, kalau kita lanjut secara historis ya, di sini ini membandingkan rata-rata PBV dan PER yang diraih emiten ini selama 5 tahun terakhir gitu ya. Dan kalau kita lihat yang pertama, PBV rata-rata itu di angka 0,9 dan PBV 0,9 itu di angka 1.900-an gitu ya. Dan kalau kita lihat PER rata-rata di 5 tahun terakhir itu di angka 8,17 dan PER 8,17 itu mencapai angka 2.000 gitu ya. Jadi sebenarnya emiten ini secara historis juga memiliki potensi gitu ya, karena dia dihargai di PBV 0,9 dan PER di 8,17. Sementara tadi kita lihat di harga 1.200 itu PBV-nya itu di angka 0,5 dan PER-nya hanya di PER 5 gitu ya. Dan secara historis ini saya tetap mengkombinasikan antara PBV 0,9 dan PER 8 yaitu di angka 1.900. Kurang lebih angka 2.000 ya teman-teman. Dan harga saham sekarang di 1.200 masih juga cukup jauh ya ke angka 1.900 ya. Potensi gain-nya itu hal beggar loh teman-teman. 50% gitu ya. Nah, ini yang saya katakan emiten ini memiliki potensi, yang penting sabar saja teman. Saya yakin akan menuju ke angka sana gitu ya. Kita lanjutkan ke teknikal. Ini juga penting ya teman-teman untuk melihat apakah ada potensi penurunan lagi atau peningkatan gitu ya. Nah teman-teman, ini kita coba lihat grafiknya ya secara teknikal gitu ya. Untuk sekarang itu dia di angka 1.265 dan kalau kita lihat di sini saya sudah membuat garis horizontal, 3 garis horizontal ya yang menandakan titik support dan resisten gitu ya. Nah, di sini kita lihat secara short term
dari tahun 2021 emiten ini sebenarnya memiliki titik support kuat di angka 1200 ya, atau kurang lebih di angka 1197 maksud saya gitu ya. Nah, sekarang di angka 1265 bisa saja memang dia turun kembali ke angka 1200 ya, yang menjadi titik support kuatnya dari tahun 2020 gitu ya teman-teman. Nah, saya rasa ya, kalau misalnya emiten ini turun kembali ke angka 1200, saatnya beli banyak ya teman-teman. Saya yakin sih ini titik support kuat. Tapi kalaupun memang dia turun menuju ke angka jebol maksud saya dari 1200, dia kemungkinan akan menuju ke angka 1000 ataupun angka 800 di sini titik support kuatnya pada saat pandemi gitu ya. Tapi saya rasa sih tidak mungkin teman-teman. Karena dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama dari sisi kinerja tadi, laba emiten ini sudah cukup tinggi ya, bahkan melebihi laba di tahun 2018. Sementara ini tadi kita lihat pergerakan sahamnya di tahun 2018 lah dia mencapai titik maksimal ya di angka 3000, kurang lebih di angka 3700 gitu. Nah, sekarang di tahun 2023 itu sudah melebihi laba tahun 2018. Jadi sebenarnya saya bisa katakan sih harga sahamnya ini harusnya lebih tinggi dari 3000 gitu ya teman-teman. Itu wajar menurut saya gitu ya, lihat performanya gitu ya. Tapi sekarang dia terkonsolidasi di angka 1200 sampai dengan 1500 ya. Dan kemarin memang di beberapa periode atau bulan sebelumnya dia signifikan ke angka 1600. Tapi saya rasa titik 1600 menjadi resisten ya. Kapan ini bisa dijebol ya teman-teman? Saya yakin sih akan segera ya. Asal kita sabar saja sebagai investor gitu ya teman-teman. Ya toh juga emiten ini membagikan dividen gitu ya. Nah kalau saya lihat di sini, bisa saja dia turun ke angka 1200, tapi saya yakin sih itu adalah waktu yang tepat untuk mengakumulasi lebih banyak teman-teman investor. Jadi tinggal tunggu timingnya saja, nanti emiten ini akan menuju ke angka 2000 seperti yang saya bahas tadi di fundamental gitu ya. Ya mungkin sekian dari teknikal ya teman-teman. Yang jelas sih ini sangat menjanjikan ya menurut saya. Kalau teman-teman boleh berpendapat lain mengenai teknikal, boleh di komen di kolom komentar nantinya ya. Nah setelah analisis teknikal, saya coba lanjutkan ya teman-teman ke analisis sentimen, baik dari sisi media ataupun kabar-kabar yang berkaitan dengan emiten ini. Nah untuk emiten ini teman-teman, saya ada mengambil 3 news ya. Yang pertama dari Investor ID, emiten ini masuk menjadi salah satu saham yang termurah ya. Memang benar teman-teman, itu tadi yang saya katakan. Karena dari sisi PBB dan PER dia masih jauh di bawah harga wajar. Jadi ini saya rasa peluang ya teman-teman. Walaupun memang secara short term dia fluktuatif harganya dan bahkan cenderung turun gitu ya. Tapi saya yakin sih ini menjadi emiten yang cukup menjanjikan di masa depan teman-teman. Dan yang kedua, di kuartal pertama 2024 saja dia sudah memiliki laba yang naik 7,4% di kuartal yang sama di tahun 2023. Artinya apa? Emiten ini performanya masih naik di tahun 2024. Dan yang terakhir, menargetkan laba bersih di angka 3,8 triliun yang memang lebih jauh dari angka tadi di tahun 2023 gitu ya. Jadi overall sebenarnya emiten ini syarat dengan sentimen yang positif ya teman-teman. Entah kenapa pergerakan sahamnya saja yang membuat banyak mungkin investor yang pesimis gitu ya. Tapi saran saya sih teman-teman, ini bisa tetap cicil bayi ya. Tetap invest lah di sini gitu ya. Karena dari sisi fundamental itu cukup bagus dan menarik. Hanya karena pergerakan saham saja yang masih turun. Bisa saja memang penurunan atau pergerakan saham sekarang yang fluktuatif itu dikarenakan bandarnya masih mengumpulkan barang gitu ya. Itu hal yang berpotensi terjadi gitu. Dan saya rasa sih kenaikan harga saham emiten ini cukup dinanti ke depannya. Saya yakin sih akan menuju angka 2000-an gitu ya teman-teman. Kalaupun tidak mencapai angka 3000, 2000 itu adalah bukan hal yang mustahil menurut saya. Asal kita sabar gitu ya teman-teman. Nah oke, mungkin itu teman-teman analisis saya secara singkat mengenai emiten ini. Kalau teman-teman investor memiliki komentar lain atau analisis lain yang mungkin menyempurnakan analisis ini gitu ya, bisa di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini teman-teman. Terima kasih.